Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita dalam bulan ini bicara tentang rela dibentuk. Ya. Dan ketika kita bicara rela dibentuk, 2 minggu yang lalu kita bicara tentang mempercayai. Kita mesti mempercayai, berani untuk mempercayai seperti Nuh mempercayai Tuhan. Yang kedua, kita bicara tentang setia, berani untuk setia, seperti Yusuf yang berani untuk setia. Dan hari ini kita bicara tentang berani untuk berserah kepada Tuhan. Saya kasih gambar di sini, orang yang lagi bikin bejana. Ketika bejana itu dibuat oleh seorang pejunan, ya, bejana itu dia harus mau menyerahkan supaya bisa dibentuk. Nah, hidup kita di dalam Tuhan juga sama. Ya, lah, kata berserah itu memiliki arti begini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempercayakan diri kepada. Jadi mempercayakan diri kepada. Jadi ketika Anda berserah kepada Tuhan, artinya Anda mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Ya, lah, ada perbedaan antara berserah dengan pasrah. Seringkali kita menyamakan kata berserah dengan pasrah. Tapi ternyata ketika kita lihat telaah lebih dalam, kata berserah dengan pasrah itu berbeda arti. Dan itu perbedaannya sangat signifikan atau sangat kelihatan. Kata berserah itu artinya turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Artinya memiliki satu ketaatan. Walaupun dia berkata, aku berserah kepada Engkau Tuhan, tapi di dalamnya ada yang namanya ketaatan. Sedangkan pasrah itu menyerah. Jadi dia tidak mau berbuat apa-apa. Ya udahlah, aku pasrah aja, hidupku begini ya begini. Nah, itu pasrah. Menyerah kepada keadaan. Menyerah terhadap apapun juga. Dia nggak mau lagi melakukan apa-apa, itu menyerah. Tapi kalau berserah itu bicara tentang ada bagian yang dilakukan, yaitu yang namanya ketaatan. Yang kedua, berserah itu artinya percaya dan menyerahkan diri kepada rencana dan pimpinan Tuhan. Artinya dia punya pengharapan. Tapi kalau orang pasrah itu tidak berbuat apa-apa. Jadi dia tidak punya pengharapan. Jadi beda ya, berserah dengan pasrah. Orang berserah itu, orang itu punya pengharapan sehingga memiliki pikiran yang optimis, positif. Ya. Kalau orang yang pasrah itu berpikiran negatif, pesimis. Jadi artinya sudah gini, ya udahlah, memang begini ya. Kalau orang berserah, dia punya semangat hidup. Saya katakan di sini mempunyai semangat hidup yang tinggi. Ya, tidak kehilangan pengharapan. Tapi kalau orang pasrah itu kehilangan pengharapan. Sehingga muncul niat, biasanya bunuh diri, putus asa. Ya udahlah, memang begini hidup saya, udah mau diapain lagi? Memang saya tidak berguna misalnya. Tapi orang yang berserah itu artinya begini, dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia berserah kepada Tuhan, bahwa dia percaya Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, yang sanggup mengubah hidupku. Sehingga dia punya pengharapan, dia optimis. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Sehingga dia punya semangat yang tinggi dan punya keyakinan. Nah, ini bedanya. Dan seringkali banyak orang Kristen itu bukan berserah, tapi pasrah. Ketika dalam hidupnya dia mulai pasrah, ya memang suamiku begini, ya sudah beginilah. Memang begitu, mau diapain lagi. Ada yang nyerah sama istrinya, ada yang nyerah sama anaknya, nyerah dengan hidupnya, nyerah dengan pekerjaannya, nyerah dengan masa depannya. Ya udah, memang begini ya, memang Tuhan maunya begitu. Tapi orang yang berserah itu artinya gini, dia punya harapan. Nah, banyak orang Kristen itu bukan berserah, tapi pasrah. Karena merasa bahwa segala sesuatunya sudah mentok, ya udahlah. Akhirnya berhenti untuk percaya, berhenti untuk berpengharapan. Kenapa? Karena pasrah.
Ya memang begini, bagaimana lagi? Nah, maka dari itu kita sebagai orang Kristen, orang percaya ini bukan pasrah, tapi berserah. Ya, berserah. Kenapa berserah? Coba kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebelahnya 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi orang yang berserah kepada Tuhan, dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang spesialis untuk membuat hari depanmu itu penuh harapan. Jadi optimisnya dia itu kenapa? Karena dia tahu ketika aku berserah kepada Tuhan, walaupun kenyataannya seperti seakan-akan jalan buntu, tapi karena dia tahu, ya, dia berserah kepada Tuhan, dia punya semangat yang tinggi, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, yang dimana dia mempercayakan dirinya kepada Yesus, itu percaya bahwa ini bukan rancangan kecelakaan, belum selesai gitu. Makanya di dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi orang yang berserah kepada Tuhan itu orang yang tidak memaksakan kehendaknya jadi atas hidupnya. Tetapi orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang mengizinkan supaya kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, jalan Tuhan yang jadi atas hidupnya. Makanya di situ dia taat. Karena dia tahu bukan kepentinganku, bukan rancanganku, bukan kehendakku, melainkan kehendaknya Tuhan. Nah, kalau orang sudah sampai bisa berserah seperti itu, maka dia akan memiliki satu ketaatan yang benar. Nah, seringkali kenapa orang itu tidak memiliki satu ketaatan? Karena dia pasrah, putus asa. Jadi ketika diberitahu apapun, sampai orang tuh berbusa, nggak ada artinya. Kenapa? Karena merasa begini, nggak ada harapan. Hari ini Anda jangan jadi orang yang pasrah, tapi orang yang berserah. Amin. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya hidup kita dapat menjadi ciptaan baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya katakan ya menurut kehendak Allah dalam Kristus Yesus? Karena begini, ada orang jadi ciptaan baru bukan menurut kehendak Allah, bukan di dalam Kristus Yesus, tetapi di dalam yang lain. Seperti contoh misalnya, orang saya pernah baca ya dulu, kayak saya suka buku-buku motivasi ya, terus psikologi modern ya. Saya sering baca-baca, kalau ke Gramedia baca-baca. Ada orang kondisinya lemah, terus datang ke seorang pemotivator, jadi seminari, dilatih, di training, berubah. Tapi berubah menjadi ciptaan baru, betul. Tapi bukan di dalam Kristus. Berubah nggak? Berubah. Ada orang yang mentalnya drop, dibawalah ke seorang ahli mental ya. Terus dia mulai punya kehidupan yang baru, jadi ciptaan baru, positive thinking orang bilang ya. Jadi nggak ciptaan baru? Jadi. Ya, jadi nggak ciptaan baru? Jadi. Tapi tidak di dalam Kristus Yesus. Ya, tapi tidak di dalam Kristus Yesus. Makanya hari ini kita mau berserah kepada Tuhan supaya menjadi ciptaan baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam
Kristus Yesus. Nah, kita akan belajar dari seorang pribadi bernama Abraham. Saya lihat Abraham ini memang penyerahan hidupnya luar biasa. Ya. Nah, kita akan belajar dari situ. Coba kita buka dulu dalam Roma 4 ayat 18 sampai yang ke-25. Roma 4 ayat 18 sampai yang ke-25. Coba saya minta tolong untuk Steve, tolong dibacakan. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Ya. Bacakan dengan perlahan dan keras. Kita akan dengarkan. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, amin. Ya, jadi Tuhan itu memberikan contoh Abraham. Ya, dibawa dulu nggak apa-apa. Ya. Tuhan memberikan contoh itu Abraham. Bagaimana Abraham itu berserah kepada Tuhan dan akhirnya janji itu terrealisasi dalam kehidupannya. Nah, Tuhan ngomong begini. Coba ayat 23 tolong bacakan. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham Anda saja. perhatikan, tidak ditulis untuk Abraham saja, terus Tetapi ditulis juga untuk kita. tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Ya, jadi ditulis juga untuk kita. Kepada kita siapa kita itu? Coba Karena kita percaya kepada Dia karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara Ya. orang mati. percaya kepada Dia. Percaya kepada siapa? Yesus yang telah mati menebus dosa kita dan Dia bangkit dari antara orang mati. Dan janji itu mau diberikan kepada kita. Lah, disinilah Abraham memberikan contoh bagaimana supaya janji itu bisa terrealisasi dalam kehidupan seorang Abraham. Dan itu juga berlaku bagi kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa berserah kepada Tuhan seperti Abraham berserah kepada Tuhan? Yang pertama, kita mesti mengenal dengan benar. Coba tolong bacakan ayat 18 yang hitam. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, Abraham tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Pertanyaannya, orang macam apa begitu? Kenapa dia bisa berharap walaupun tidak ada dasar? Kenapa dia bisa percaya walaupun tidak ada dasar?
Karena dia kenal dengan benar siapa Tuhan. Seringkali kita menjadi orang yang tidak bisa terus percaya, tidak bisa terus berharap. Kenapa? Karena kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu realita kehidupan, proses kehidupan, di mana kita sudah berdoa, kita sudah mungkin apapun itu kamu sudah lakukan untuk Tuhan. Tetapi secara realita Anda diperhadapkan dengan suatu kondisi yang kok malah tambah buruk. Bahkan kondisi itu membuat satu kondisi di mana tidak ada dasar untuk berharap. Apakah Anda tetap mau berharap? Nah, orang yang begini itu adalah orang yang dia kenal dengan benar Tuhannya. Kalau dia tidak mengenal Tuhannya dengan benar, maka yang terjadi pasti putus asa. Berapa banyak orang putus asa? Ketika dia sudah melakukan segala sesuatu mungkin untuk keluarganya, dia sudah sungguh-sungguh berdoa untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, untuk apapun dalam hidupnya, supaya semuanya menjadi lebih baik. Tapi yang didapati adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Apakah Anda tetap percaya? Bahkan itu nggak ada dasarnya untuk Anda percaya. Nah, orang-orang yang begini, kenapa dia bisa percaya? Karena dia kenal Tuhannya dengan benar. Selama dia nggak kenal Tuhannya dengan benar, dia tidak mungkin bisa terus berharap. Kenapa? Karena nggak ada dasarnya, nggak ada alasan untuk percaya. Coba hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi yang sulit. Anda sudah teriak, sudah berdoa, tapi justru keadaan semakin berat. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang, dia cerita tentang kehidupan rohaninya. Pada akhirnya dia berhenti untuk percaya. Suatu ketika dia berkata, waktu dulu saya belum bertobat, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya sungguh-sungguh. Setiap acara ibadah saya ikuti, saya begitu radikal sama Tuhan. Suatu ketika dia mengalami masalah, dia berpikir dengan kesungguhan hatinya kepada Tuhan, maka dia bisa percaya bahwa Tuhan bisa selesaikan masalahnya. Tapi ketika dia sungguh-sungguh sama Tuhan, dia sudah sungguh-sungguh berdoa, dia sudah melakukan segala yang terbaik untuk Tuhan, yang didapati adalah kondisi masalahnya bukan semakin baik, tapi justru semakin buruk. Dia mulai datang ke pendeta, Pak Pendeta, kenapa hidup saya begini? Saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa saya mesti mengalami masalah yang begitu berat? Nah, kalau pendeta ditanya begitu kan, tetap berdoa, tetap berharap. Dan dia nurut, dia tetap berdoa, dia tetap berharap. Tapi semakin dia berharap, semakin kondisinya semakin tambah sulit. Pada satu titik tertentu dia putus asa, dia berkata gini, aku nggak mau lagi percaya Tuhan. Capek. Ketika dia memutuskan untuk berhenti percaya, justru dia melihat jalan keluar. Justru dia melihat segala sesuatu kok semakin lebih baik. Dan akhirnya dia memutuskan, lebih baik aku nggak usah sungguh-sungguh, biasa-biasa, daripada aku sungguh-sungguh kondisiku tambah buruk. Dan ini satu contoh. Kadangkala dalam kehidupan ini kita menghadapi satu realita-realita kehidupan yang kita juga ngalami gitu. Aku sudah berdoa, aku sudah mungkin baca firman, aku mungkin sudah, pokoknya yang terbaik untuk sudah aku lakukan. Tapi kenapa jalan tertutup? Saya mau katakan, kalau kamu kenal Tuhanmu dengan benar, maka kamu akan terus percaya. Kenapa? Karena kamu tahu, kamu punya Tuhan yang spesialis. Mustahil. Hal-hal yang mustahil dia bisa lakukan. Daud pernah berkata begini, Tuhan, aku lihat orang fasik kok tambah gemuk, tambah seger, pengikutnya banyak, tambah berhasil, tambah sukses. Tapi aku kok kena pukul tiap pagi. Setiap hari aku kena pukul Tuhan. Dikatakan sampai dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, dia baru melihat bahwa orang fasik ditaruh Tuhan di tempat yang licin supaya tergelincir dan binasa. Di akhir pemazmur dari Mazmur 71 ngomong gini,
orang yang jauh daripada Tuhan akan dibinasakan. Anda tahu kenapa kadang-kadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu seperti seakan-akan tertutup? Karena Tuhan ingin Anda dan saya kenal Dia, bahwa Allah yang kamu sembah itu hebat. Tapi sayang, sebelum Tuhan membuktikan kehebatannya, kita terlanjur untuk putus asa. Kenapa? Karena merasa bahwa semuanya tidak menjadi baik. Karena merasa tidak ada dasar, tidak ada alasan untuk percaya lagi. Dan tujuan iblis adalah untuk supaya membinasakan hidup Anda dan saya. Kenapa kadang-kadang ketika kita mulai tidak sungguh-sungguh Tuhan buka jalan? Karena iblis pakai itu untuk menjauhkan Anda dari kasih karunia-Nya. Supaya apa? Anda dibinasakan. Supaya apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, istimewa yang namanya keselamatan, itu menjadi hilang dari hidupmu. Dari itu saya selalu katakan, Anda dan saya mesti hidup itu bukan untuk dunia. Hidupmu itu bukan untuk dunia ini. Hidupmu itu untuk Tuhan. Kalau Anda fokus dengan dunia ini, maka yang terjadi Anda akan terus memiliki perasaan, pikiran yang kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena merasa begini, tidak ada artinya. Karena kadang-kadang ketika kita melihat di sekitar kita, orang yang gak sungguh-sungguh justru diberkati. Kadang-kadang kita melihat di sekitar kita, orang yang hidupnya tidak benar malah justru tambah kaya. Nah, maka dari itu betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti mengenal Tuhan kita dengan benar. Kalau Anda nggak kenal Tuhanmu dengan benar, maka akan ada 1001 alasan untuk berkata begini, aku berhenti percaya. Karena nggak ada dasar. Dasarnya apa Anda percaya Yesus? Tapi orang yang kenal Tuhannya dengan benar, dia akan memiliki 1001 alasan untuk berkata, aku percaya dan berharap. Karena dia kenal Tuhannya dengan benar. Maka dari itu penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan mesti belajar untuk mengenal, mendekat kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Itu bukan hanya 1 hari, 2 hari. Setiap hari Anda mesti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu sangat penting bagi kita. Kenapa Anda disuruh baca firman, renungkan firman, berdoa, ada ibadah, supaya Anda berjumpa dengan Tuhanmu dulu. Mengalami perjumpaan, mengalami satu pergaulan yang karib dengan Tuhan Allahmu. Jadi Anda bukan hanya kenal itu dari kata orang, tapi Anda kenal karena Anda mengalami itu. Anda bergaul karib, Anda mengenal dengan benar. Sehingga Anda itu kita terus percaya, kita terus berharap karena kita tahu Tuhan yang kita sembah itu hebat. Jadi seseorang berani berserah disebabkan karena ia mengenal kepada siapa ia berserah. Coba seorang anak, kalau dia tidak kenal papa mamanya, dia akan terus berontak. Dia akan terus berkata, papa mama nggak sayang aku. Kadang-kadang seorang orang tua kenapa mengizinkan satu penderitaan buat anaknya? Anaknya disuruh cuci piring, mungkin disuruh nyapu, mungkin ketika orang lain boleh melakukan itu, Anda nggak boleh. Mungkin orang lain boleh pulang pagi, Anda nggak boleh. Pokoknya jam 8 harus sudah sampai rumah. Kadang-kadang kalau orang nggak kenal papa mamanya, orang nggak kenal benar orang tuanya, dia akan berontak. Kenapa papa mamaku begitu ya? Apa dia nggak sayang? Kok aku diberi penderitaan terus? Tapi ketika dia kenal dengan benar siapa orang tuanya, apa maksud orang tuanya, maka dia akan bisa bersyukur, terima kasih ya Pak, karena kamu mendidik saya. Seringkali banyak orang
tidak bisa bersyukur kepada Tuhan dengan satu kejadian penderitaan yang dia harus hadapi, oleh karena dia mau benar, karena dia tidak kenal Tuhan Allahnya dengan benar. Sehingga ketika dia mengalami segala macam problem-problem dalam hidupnya yang mungkin notabene kita sudah berkata gini, aku sudah berdoa, aku sudah lakukan ini untuk Tuhan, sudah memberi untuk Tuhan, tapi kenapa hidupku begini? Kalau dia tidak kenal Tuhannya dengan benar, maka dia akan bersungut-sungut dan kecewa. Dan ini berbahaya. Nah, banyak orang Kristen itu gagal. Kenapa? Karena dia tidak lagi berserah tapi pasrah. Ya udahlah, udah begitu udah. Kenapa dia bisa pasrah begitu? Menyerah, tidak punya pengharapan. Karena dia tidak kenal Tuhannya dengan benar. Abraham, dasarnya apa untuk berharap? Tidak ada dasar untuk berharap. Nanti kamu akan memiliki keturunan, di mana keturunan seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Tapi kenyataannya, istrinya mandul. Mungkin kau diperhadapkan dengan suatu kondisi antara mungkin kehidupanmu dengan Tuhan. Mungkin diperhadapkan dengan mungkin pekerjaanmu dengan Tuhan. Apakah kamu akan memilih yang mana? Kamu kenal yang mana? Kenapa kadang-kala orang itu lebih memilih yang lain daripada Tuhan? Karena dia lebih mengenal yang lain daripada Tuhan. Kenapa orang lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan? Karena dia lebih mengenal manusia daripada mengenal Tuhan. Ada orang ditanya, kenapa kamu nggak mau? Yuk kita berdoa, yuk kita minta pertolongan Tuhan. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Aku kenal si A bisa tolong saya. Kenapa? Karena dia nggak kenal Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang lebih hebat dari si A. Mari kita belajar mengenal Tuhan kita dengan benar. Supaya apa? Yang kedua, dapat mengalahkan kenyataan. Coba tolong bacakan ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Ya, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui. Walaupun apa? Ia mengetahui apa? Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Usianya kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Rahim Sarah telah tertutup. Anda perhatikan. Abraham diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang dia ketahui dengan benar. Apa yang dia ketahui? Tubuhnya sudah sangat lemah. Kenapa? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Yang kedua, rahim Sarah telah tertutup. Sekarang saya mau tanya, dasar apa yang membuat Abraham bisa terus percaya? Hari ini kalau Anda diperhadapkan sebagai seorang Abraham, apakah Anda mau percaya dengan dasar secara kenyataan mustahil? Kenapa Abraham bisa mengalahkan kenyataan yang harusnya dia ketahui dengan benar? Itu sebuah kenyataan yang tidak mungkin bisa terjadi. Seorang Sarah yang rahimnya telah tertutup bisa melahirkan seorang anak. Seperti janji Tuhan bahwa nanti Abraham akan punya keturunan seperti bintang di langit, pasir di tepi laut dari rahimnya Sarah. Bagaimana mungkin Abraham bisa punya dasar untuk percaya? Tidak ada. Tapi Abraham tetap berharap, Abraham tetap percaya. Kenapa? Karena Abraham kenal Tuhannya dengan benar. Nah, seringkali kita diperhadapkan seperti Abraham dengan satu kenyataan yang kita ketahui dengan benar bahwa nggak mungkin, bahwa mungkin kau diperhadapkan satu kenyataan yang pahit, bahwa segala sesuatunya kau semakin tambah buruk. Aku sudah melayani, aku sudah berdoa, aku sudah ini dan itu untuk Tuhan.
Tapi ternyata engkau diperhadapkan dengan satu kenyataan yang pahit. Mungkin suamimu tambah parah, tambah nakal. Mungkin istrimu tambah nakal. Mungkin anakmu tambah nakal. Atau mungkin orang tuamu tambah benci sama kamu. Bagaimana respon? Kau memilih yang mana? Ketika kau berhadapan dengan kenyataan, dengan kau berhadapan dengan iman, apa yang kamu pilih? Atau mungkin ada saudara, Anda sungguh-sungguh punya saudara sekandung, gak sungguh-sungguh. Kamu sudah bersungguh-sungguh sama Tuhan, berubah jadi baik. Orang tuamu bukan sayang sama kamu, sayang sama saudara sekandungmu yang nakal. Kamu pergi ke gereja dimarahin, saudaramu sekandung pergi clubbing, pergi ke tempat-tempat yang gak benar, malah gak dimarahin, padahal tahu. Satu kenyataan, loh kok begini? Aku kan sudah jadi baik. Kenapa papa mamaku enggak malah sayang sama aku, malah justru lebih sayang sama saudara sekandungku? Bagaimana responmu ketika berhadapan dengan kenyataan yang begini? Atau Anda berhadapan dengan satu kenyataan ketika Anda sudah mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, diperhadapkan dengan satu kenyataan, justru keluargamu sendiri yang justru menghakimi kamu. Katanya kamu udah Kristen, katanya sudah percaya Yesus, kok masih begitu? Padahal kamu sudah berubah. Apakah kamu tetap masih percaya sama Tuhan, berserah kepada Tuhan bahwa Tuhanmu hebat? Orang yang bisa berserah kepada Tuhan, orang itu karena mengenal Tuhannya dengan benar. Kalau dia tidak mengenal Tuhannya dengan benar, tidak akan pernah dapat mengalahkan kenyataan-kenyataan hidup. Karena versusnya iman adalah kenyataan. Jadi saya tulis di sini, yang menjadi penyebab seseorang sulit berserah kepada Tuhan adalah ketika menghadapi kenyataan. Itu paling sulit. Satu kenyataan yang pahit, terus disuruh berserah sama Tuhan. Maka Paulus ngomong begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Makanya banyak orang itu kadang-kadang dengan kenyataan tuh akhirnya membuat imannya mundur. Loh, orang yang imannya mundur bagaimana toh Pak? Saya katakan gini, masih bisa ibadah, tapi rutinitas. Masih bisa melayani, masih. Masih nggak bisa, mungkin baca Alkitab masih, tapi imannya sudah lemah. Dia sudah nggak berserah sama Tuhan. Jadi karena kenyataan-kenyataan, makanya banyak. Bahkan ada orang-orang yang kelihatannya tuh rajin ibadah, tapi hidupnya sudah nggak berserah sama Tuhan. Seperti seorang anak, kalau dia menghadapi satu kenyataan, dia melihat papanya kok begini, mamanya kok begini, akhirnya terjadi berontak, lari dari rumah, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan papanya, mamanya, sengaja lakukan itu. Kenapa? Karena ingin balas dendam, karena kecewa. Seringkali orang ketika diberhadapkan satu kenyataan, dia mulai berkata begini, percuma aku ikut Tuhan, tapi tetap datang ke gereja, tetap, tapi hidupnya begini, berontak. Apalagi dia mulai melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia kecewa. Dan saya lihat Abraham ini luar biasa berserah kepada Tuhan. Jadi berserah, berarti taat kepada perintahnya. Dia tetap mau benar, walaupun kenyataannya pahit. Bayangin, Anda dikasih janji, Abraham dikasih janji nanti akan ada punya keturunan, tapi istrinya mandul. Hari itu Abraham dikasih Hagar, lahirlah Ismail.
Kan dia bisa begini, ya udahlah Tuhan, sudah tidak usah aneh-aneh lah Tuhan, sudah Ismail aja sudah cukup lah. Tapi ketika dia berkata, enggak, dari Sarah aku akan memberikan keturunan, dia percaya. Dia percaya. Walaupun secara kenyataan tidak ada satu berharap. Tapi karena dia mengenal Tuhannya dengan benar, makanya dia tetap mau percaya. Dasar dia untuk tetap mau berharap, alasan untuk dia tetap mau percaya dengan imannya, itu karena dia kenal Tuhannya dengan benar. Sebabnya kenapa Anda dan saya diwajibkan tiap hari mesti baca, renungkan firman Tuhan, berdoa, nyembah Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Supaya Anda itu bisa menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Ini seperti arus. Kenyataan hidup itu seperti arus yang deras, yang akan menyapu apa aja yang ada di depannya, termasuk imanmu. Ingat loh, kenyataan-kenyataan hidup itu seperti arus deras yang akan nyapu, membersihkan apa? Imanmu dari percaya. Supaya Anda tidak percaya. Anda lihat orang Israel. Kenapa orang Israel itu gagal? Karena kenyataan. Dia lihat orang Amalek, dia lihat orang Het yang katanya raksasa, dan dikatakan orang Israel seperti belalang. Ketika orang Israel diperhadapkan dengan satu kenyataan, berapa orang yang percaya? 2, Kaleb sama Yosua. Yang lain mana? Tidak percaya. Kenapa? Karena lebih percaya dengan kenyataan daripada dengan imannya, dengan Allahnya, dengan Tuhannya Yesus Kristus. Dan itu menggambarkan manusia, rata-rata kebanyakan orang lebih percaya dengan kenyataan daripada percaya dengan Yesus yang dia sembah, Tuhan yang hebat. Kenapa? Bagi mereka Tuhan yang hebat tidak kelihatan. Lebih kelihatan apa? Uang. Lebih kelihatan manusia yang nolong daripada Tuhan yang hebat. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia tidak bisa melihat Tuhan yang hebat? Karena dia tidak pernah mau mengenal dengan benar, tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allahnya setiap hari. Seringkali kenapa orang itu lebih memilih melihat kenyataan daripada melihat dengan iman? Karena melihat dengan iman itu seperti seakan-akan itu abstrak. Maka dari itu seringkali iman kita menjadi mati gara-gara apa? Ditutupi dengan kenyataan. Ini seperti ini. Kenyataan hidup menutupi mata kita. Sehingga Anda tidak bisa melihat dengan mata iman, melihatnya dengan mata jasmani, kenyataan. Dalam pikiranmu kenyataan. Kenapa? Iblis memakai kenyataan untuk membuat imanmu itu lemah. Hati-hati ya. Kenapa Anda disuruh seperti baca firman, renungan? Anda disuruh menyembah. Karena disitulah Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kayak orang kalau nggak mau melakukannya, setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan, waktunya dengan Tuhan tidak pernah diberikan, maka orang itu sebenarnya sedang mengalami keruntuhan iman tanpa sadar. Bisa nggak orang yang mengalami begini tetap ibadah? Bisa. Tapi imannya sudah nggak percaya. Kenapa? Karena dalam kehidupan sosial ini ada satu tuntutan. Kalau aku agama Kristen ya mesti ke gereja. Kalau Muslim ya ke masjid. Tapi ingat tuh, nanti ada satu kondisi di mana nanti gereja tanpa bangunan. Yang selama ini, selama corona kemarin, ada yang ibadah online. Dan kemungkinan bisa terjadi lagi. Nah, kalau di situ hidupmu tidak kamu latih, berjuang untuk mengenal Tuhanmu dengan benar, maka engkau akan kehilangan imanmu.
Dan itu penting sekali kita ini melatih diri kita itu untuk kenal. Kalau Anda nggak kenal Tuhanmu dengan benar, nanti ketika nanti arus kenyataan-kenyataan hidup itu hadir, maka orang akan memilih untuk meninggalkan Tuhan daripada terus berjuang di dalam Tuhan. Saya kasih contoh. Seringkali saya melihat ada orang ketika diperhadapkan dengan satu ketaatan dengan kehidupan realita yang nyata dalam kehidupannya, misalnya pekerjaan, orang pilih mana? Orang berkata begini, kalau cari Tuhan bisa kapan-kapan, kalau ini untungnya besar. Itu real. Orang berkata begini, tidak apa-apa, cari Tuhan bisa besok-besok. Kalau ini hilang, gandoku hilang, repot. Cari lagi susah. Itu nyata. Tapi pertanyaannya, kamu dapatkan berkat, tapi kamu kehilangan Tuhan, apakah itu sebanding? Ketika kamu kehilangan Tuhan, kamu kehilangan keselamatan, kamu kehilangan surga. Tapi ketika kamu mendapatkan Tuhan dan kehilangan mungkin pekerjaanmu, kamu mendapatkan keselamatan, kamu mendapatkan Tuhan, kamu mendapatkan surga. Ya pada akhirnya kamu memiliki Tuhan yang hebat, yang bisa memberikan berkat yang lebih daripada yang kamu pikirkan. Itu sebabnya kenapa Anda dan saya itu mesti bergaul, karib, mengenal Tuhan dengan benar. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Ketika orang tidak bisa mengenal Tuhannya dengan benar, maka dia akan meremehkan Tuhannya, meremehkan firman-Nya. Dia tidak akan pernah mau berserah total kepada Tuhan, karena merasa bahwa aku masih mampu, Tuhan bisa nanti-nanti. Saya kagum dengan Abraham. Abraham ini walaupun dia harus berhadapan dengan satu kenyataan yang menyakitkan mungkin, satu kenyataan yang sulit untuk bagi seorang manusia itu percaya, tapi dia tetap percaya. Kalau saya bayangkan seandainya saya jadi seorang Abraham, saya katakan sangat sulit. Dan itu bagi seorang manusia itu mustahil. Tapi ternyata Abraham mampu melalui itu. Sehingga yang ketiga, Abraham memiliki keberanian untuk memuliakan Allah. Coba tolong bacakan. Tapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Kenapa tidak bimbang? Karena ketidakpercayaan. Karena ketidakpercayaan. Coba Anda perhatikan ya. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi apa yang membuat Anda bimbang dan saya bimbang? Karena tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena tidak mengenal dengan benar. Saya tahu, dan itu sebuah kenyataan, bahwa ketika kita berhadapan dengan satu kenyataan, Anda diperhadapkan dengan sebuah pilihan antara percaya dengan tidak percaya. Ketika orang Israel diperhadapkan dengan satu musuh yang besar, penduduk tanah Kanaan, yang notabene katanya raksasa, makan orang, dengan diperhadapkan dengan sebuah iman di mana dia punya Tuhan yang hebat, yang membelah laut, yang memberi makan mana, yang memberi makan daging, yang dimana ketika batu dipukul keluar air. Tapi ternyata secara kenyataan, ketika orang Israel diperhadapkan dengan satu kenyataan musuh yang besar, makan orang, raksasa, ternyata imannya mati. Orang Israel lebih memilih kenyataan
daripada memilih percaya. Dan apa yang membuat orang jadi bimbang? Orang yang bimbang pada akhirnya bersungut-sungut, ngomel, takut karena tidak percaya. Apa yang terjadi dengan orang Israel? Ketika dia melihat kenyataan, diperhadapkan, diketahui, diberitahukan yang namanya kenyataan bahwa ini loh kenyataannya, apa yang terjadi? Orang Israel langsung di situ dia berontak, dia mulai bersungut-sungut, dia mulai ngomel, dia mulai ingat masa lalunya. Tapi di sini Abraham luar biasa. Dikatakan gini, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Bagaimana dengan hidupmu terhadap janji Allah yang Tuhan berjanji nanti kamu akan, hidupmu nanti akan dibawa pada langit yang baru, bumi yang baru yang namanya sorga. Tapi di dalam kenyataan hidup Anda harus mengalami satu penderitaan. Ketika Anda mau benar, Anda mesti mengalami penderitaan. Apakah Anda hatinya tetap percaya bahwa ini semua sebuah proses yang aku harus lalui supaya nanti suatu ketika aku akan berada bersama-sama dengan Allah Bapakku Yesus Kristus di sorga, di langit yang baru, bumi yang baru. Tapi secara kenyataan Anda harus mengalami satu proses kehidupan yang mungkin berat. Mungkin Anda melihat sebuah proses di mana Anda bergesekan dengan suamimu yang belum percaya, notabene yang mungkin nakal, atau dengan istrimu, dengan anakmu, atau dengan saudaramu, atau mungkin dengan problem-problem kehidupan, pergumulan-pergumulan dalam hidupmu. Apakah kamu tetap percaya bahwa ini sebuah proses yang aku lalui supaya satu ketika aku nanti bisa sampai ke sana? Abraham melalui perjalanan untuk supaya punya anak itu di masa tuanya, umur berapa? 100 tahun. Tapi Abraham tetap percaya. Bahkan ketika dia punya anak di masa tuanya, Tuhan ngomong begini, Abraham, serahkan anakmu sama aku. Dan hebatnya Abraham, dia berserah penuh kepada Tuhan sehingga dia tidak bertanya, Tuhan kamu kasih enggak? Dia percaya, dia kenal Tuhannya dengan benar, dia tahu Tuhannya hebat, dia bawa itu anak. Dalam Ibrani 11 dikatakan, karena imannya Abraham. Hari ini, ketika Anda percaya Yesus, bukan hanya bicara hidupmu diberkati. Karena bagi saya begini, orang hidup di dunia ini pasti ada masalah. Ada namanya pelangi, ada namanya hujan badai. Itu biasa. Tapi ketika Anda menghadapi pelangi atau hujan badai, apakah hatimu tetap terarah kepada Tuhanmu yang hebat itu? Sehingga ketika kau menghadapi pelangi atau hujan badai, kamu tetap mau hidup benar, tetap berpegang pada iman percayamu, tetap mau hidup di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kamu percaya dengan janji Tuhan. Saya percaya setiap masalah selalu ada jalan keluar. Selama Anda hidup di dunia, nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluar. Orang yang percaya, nggak percaya, tetap ada jalan keluar. Tapi pertanyaannya, apakah ketika Anda di dalam masalah, satu kenyataan hidup, Anda tetap memilih Yesus Tuhanmu, dan tetap memilih untuk benar, untuk tetap terus memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhanmu, keintiman dengan Tuhanmu, yang itu kau lakukan setiap hari walaupun itu berat. Kenapa? Karena Anda percayakan janji Tuhan. Ketika Anda percayakan janji Tuhan, Anda tidak bimbang, Anda terus hidupmu terus di dalam Kristus. Coba dibaca, malah ia diperkuat. Ia diperkuat dalam, coba imannya. ya,
dan ia memuliakan Allah. Dan ia memuliakan Allah. Dikatakan apa? Ia diperkuat. Jadi ketika Anda dalam kondisi yang paling terpuruk pun, Anda tetap mau memilih Tuhan, untuk memilih untuk menyembah Dia. Waktu Anda mengalami satu kondisi yang mustahil, Anda mengalami kondisi yang susah, Anda mulai nyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Terus lupa saya. Apakah Anda masih percaya Allahmu kuasa? Ketika Anda di dalam satu kondisi begitu, apakah Anda tetap mau menyembah? Anda mesti tahu begini. Ketika kondisi begitu, Anda berani untuk memutuskan, aku mau datang sama Tuhan, aku mau percaya. Firman Tuhan ngomong gini, ia diperkuat dalam imannya. Siapa yang memberikan kekuatan? Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Jadi bukan lagi kekuatan dari seorang manusia, tapi kekuatan Allah yang memberikan kekuatan. Kenapa Abraham bisa terus percaya? Saya percaya Abraham punya satu hubungan yang erat, bergaul karib dengan Allahnya. Dia kenal siapa Tuhan Allahnya. Sehingga ketika dia harus berhadapan dengan satu kenyataan, Sarah sudah umur 89, sudah rahimnya tertutup, gak mungkin bisa punya anak. Dia berkata gini, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Ketika dia harus berhadapan dengan satu kenyataan, dia berkata begini, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia spesialis yang mustahil. Dalam hidupmu, kenapa engkau lemah? Kenapa imanmu lemah? Karena engkau tidak mau untuk mengerjakan imanmu. Kau memilih untuk memilih kenyataan daripada memilih imanmu. Kau membiarkan imanmu rontok oleh kenyataan hidup, oleh pergumulan, oleh masalah, oleh apapun yang ada di dalam dunia. Sehingga akhirnya engkau berkata begini, tidak perlu baca Alkitab, tidak perlu berdoa. Ibadah tidak usah, yang penting duit saya yang sampai aja. Akhirnya engkau berkata begini, ya jadi orang yang penting baik. Halo? Hati-hati ya, perkataan jadi orang yang penting baik. Itu perkataan orang kecewa. Seringkali orang berkata, yang penting jadi orang baik, daripada ke gereja terus, baca Alkitab terus, tapi hidupnya brengsek. Apakah benar hidupnya lebih baik daripada mereka yang ke gereja? Mungkin secara kenyataan Anda melihat mungkin lebih baik, mungkin. Tapi pernahkah kamu melihat ke dalam? Kenapa orang berkata begitu? Karena dia kecewa. Kadang-kadang orang kalau udah kecewa, udah gitu, ya sudah, yang penting jadi orang baik, tidak usah ke gereja. Karena imannya lemah, karena dia dikalahkan dengan kenyataan hidup. Saya katakan hati-hati. Ketika Anda diperhadapkan dengan satu kenyataan hidup, beranikah Anda untuk berkata, Tuhan, aku mau memuliakan Engkau ketika tatkala aku di dalam satu keterpurukan, atau ketika aku di dalam satu kondisi yang aku diangkat oleh Tuhan. Karena dua hal ini sama aja. Orang ketika dia sudah diangkat sama Tuhan, bisa jadi dia juga lupa karena kenyataan hidup bahwa ternyata dunia itu lebih nikmat daripada ikut Tuhan. Sehingga dia lupa bahwa
Tuhan berjanji tentang sorga. Jadi dia tidak ingin apa? Tidak ingin pulang. Tidak ingin langit yang baru, bumi yang baru. Udah, ini udah cukup. Atau kadang-kala ada orang yang mengalami keterpurukan, akhirnya dia kecewa, dia justru menghujat Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah Anda berani untuk percaya? Apakah Anda berani untuk memuliakan Allah ketika hidupmu dalam keterpurukan ataupun di dalam kondisi yang aman? Anda memilih untuk ini, aku mau tetap benar, aku mau tetap semangat, aku mau tetap punya pengharapan, aku mau tetap kudus. Walaupun segala situasi kondisi mengatakan, satu kenyataan mengatakan tidak perlu. Banyak alasan untuk mendukung itu. Kenapa? Semua orang juga begitu. Jadi mari kita belajar di sini. Kenapa Abraham bisa diperkuat? Karena dia percaya. Saya percaya Abraham itu memiliki hubungan yang erat, bergaul karib dengan Tuhannya. Dan ini dibuktikan ketika kita berani untuk bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau di dalam satu keterpurukan atau di dalam satu kondisi yang mungkin kau sukses, apakah engkau tetap mau berkata gini, Tuhan terima kasih, aku bersyukur untuk masalahku. Tuhan terima kasih, aku bersyukur untuk berkat-Mu. Kau berarti berkata Yesus yang adalah sukacita kita karena percaya. Jadi kau berkata gini, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, tapi aku enggak bersukacita karena ini. Aku bersukacita karena Engkau Tuhan. Jadi sukacitamu bukan karena hartamu, sukacitamu karena kamu sukses, kebanggaanmu bukan karena kamu sukses, kebanggaanmu karena kamu memiliki Yesus. Lewat Yesuslah kamu bisa menjadi sukses. Ketika kamu dalam keterpurukan atau dalam kondisi yang susah, mungkin kau dalam kondisi yang sulit, kenyataan yang pahit, apakah kau tetap berkata ini, Tuhan terima kasih, aku mau bersukacita. Sukacitaku bukan karena aku kaya, bukan karena aku. Ketika aku di dalam kondisi terpuruk, aku tetap bersukacita karena aku punya Engkau Tuhan. Seringkali percaya kita, sukacita kita seperti sebuah perasaan. Ketika Anda kondisinya, moodnya lagi baik, Anda bisa bersukacita, Anda bisa percaya dengan sepenuh tenaga. Tapi ketika moodmu lagi buruk, kau mulai berkata, aku gak percaya. Saya mau katakan sukacita, percayamu bukan bergantung kepada kenyataan, kepada perasaan, atau kepada pikiranmu. Sukacitamu, percayamu tergantung daripada keputusan imanmu. Abraham ketika dia diperhadapkan dengan satu kenyataan, umurnya sudah 100 tahun, dia mengetahui dengan benar, dia mengambil satu keputusan bukan karena berdasarkan kenyataan. Dia ambil keputusan karena dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Mari hari ini, siang ini, kita belajar di sini. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, ini sulit. Butuh perjuangan, apalagi kalau Anda mau belajar untuk berjuang, untuk setiap hari bersaat teduh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ini tidak mudah. Tapi kalau kamu berfokus kepada janji Tuhan yang akan datang, langit yang baru, bumi yang baru, kau akan berkata, Tuhan aku mau. Walaupun aku hadapi kesulitan-kesulitan di depanku, mungkin tembok yang besar, aku akan berkata begini, bersama Tuhan aku akan lompati tembok. Amin. Walaupun kau menghadapi gerombolan arus kehidupan, mungkin orang banyak yang dimana notabene ya mereka berkata, padahal itu bertentangan dengan Tuhan, tapi mereka enggak apa-apa. Tapi Anda mau tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan. Kau berkata, bersama dengan Tuhan aku berani menghadapi gerombolan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.